Satu, dua, tiga, empat. Angkat tangannya. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Paralun anu kasuhun meninggali nu dipamrih ajrih kafihatur kahiyang rumuhun yang murbeng alam Gusti nu Maha Suci Pangeran nu Maha Kawasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyariosna bade ku bahasa Indonesia marga ya urang Cirebon, aya urang Depok. Pada malam hari ini kita bersama-sama membuat cerita baru. Ceritanya dengan nama Ruwat Jagat Mapag Pajajaran Hanya. Ruwat itu apa? Ruwat itu artinya merawat, menjaga, memelihara. Sekali lagi, merawat, menjaga, memelihara. Aku kasih tahu yang musik grup kudaan berhentikan. Saya tadi ada 4 kuda yang dikosongkan. Keempat kuda yang dikosongkan itu ada 4 warna. Ada berwarna hitam, ada berwarna putih, ada berwarna kuning, ada berwarna merah. Dipimpin oleh 1 orang. Apa itu maknanya? Bahwa bumi yang kita pijak ini, semesta yang menjadi tempat kita hidup itu, ada tanahnya berwarna hitam, ada airnya berwarna putih, ada udaranya berwarna kuning, ada panas matahari atau apinya berwarna merah. Keempatnya itu ada yang mengurusnya, ada yang mentakdirkannya, ada yang menetapkannya. Mentakdirkannya, menetapkannya, mengurusnya, itu disebut hukum, namanya kausalitas. Kausalitas itu hukum sebab akibat. Kita menyebutnya adalah hukum alam. Hukum alam dalam ilmunya adalah ilmu pasti. Siapa yang memastikan dan siapa yang punya kepastian? Yang memastikan dan yang punya kepastian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah mendeklarasikan diri sebagai makhluk beriman, kita sudah mendeklir diri sebagai makhluk beriman. Kalau dalam bahasa kaidah agama, kita sudah bersaksi tiada Tuhan yang harus disembah kecuali Allah. La ilaha. Tetapi ketika kita sudah bersaksi menyembahnya dengan Allah, kita bersaksi menyerahkan sepenuhnya diri ini pada Allah. Kata orang Sunda, hirup ukur sasamperan, awak ukur sasambayan, sariring-riring dumadi, sarengkak saparipola, sadaya kersaning Allah, la haula wala quwata illa billah. Terus bagaimana cara berserah dirinya? Saya ngasih contoh. Ketika orang menjadi tentara, maka dia berserah diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mentaati sabta marga. Ketika saya kemarin mengikuti pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, saya berserah diri pada Allah. Yang mentakdirkan kemenangannya adalah Allah. Tapi saya taat pada siapa? Pada undang-undang pemilihan kepala daerah. Saya takutnya sama siapa? Sama KPU dan Bawaslu. Apakah saya takut pada KPU, taat, ikut debat, ikut aturan, mentaati aturan, dianggap saya kemudian musyrik?
Tidak, karena ini hukumnya. Kita hukum dunia, maka di dunia ini Allah sudah menetapkan hukum. Maka ketika kita tinggal di bumi, ketika kita tinggal di bumi, orang Sunda menyebutnya Sunan Ambu, maka kita harus taat pada hukumnya bumi. Kalau membangun rumah harus taat pada hukumnya tanah, hukumnya air, hukumnya matahari, hukumnya angin, harus taat pada hukumnya itu agar rumah kita menjadi rumah surga. Rumah surga itu baiti zanati, artinya apa? Rumah yang memberikan rasa nyaman, rasa tentram. Kenapa? Karena siklus rumah itu adalah siklusnya bumi. Mengikuti pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, saya berserah diri pada Allah. Yang mentakdirkan kemenangannya adalah Allah. Tapi saya taat pada siapa? Pada undang-undang pemilihan kepala daerah. Jadi hari ini banyak teologi fatalistik. Kenapa? Mukanya mengaku berserah pada Allah, hatinya mengikuti hawa nafsu. Teologi fatalistik ini berbahaya. Kenapa? Akan mengakibatkan kita beragama penuh dengan kepalsuan. Dulu saya memimpin bukan hanya membangun jalan, bukan hanya membuat gedung, bukan hanya membangun irigasi, bukan hanya membangun rumah sakit, bukan hanya membangun puskesmas, tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah membangun karakter manusia Sunda agar dia sadar dirinya di mana, dari mana, dan akan kemana. Itu jauh lebih penting dari apapun. Selama pemilihan kepala daerah, tak ada satu kuburan pun yang saya datangi, tak ada satu guru spiritual pun yang saya datangi. Yang saya ikuti adalah keinginan hati seluruh rakyat Jawa Barat. Saya di Tasik, itu saya nyelamatin orang yang LPG-nya disita, saya bayarin 14 juta. Yang satu lagi, bak dapurnya mau disita, saya bayarin 12 juta. Setelah itu, Anda kerja di tempat saya. Ayo, hutangnya saya lunasin, Anda kerja. Anda saya gaji 50.000 saja. Karena apa? Karena sudah bayarin. Hanya bertahan 1 bulan orangnya kabur. Itu mental. Saya tegasin di sini, saya tidak akan berkantor di Gedung Pakuan. Terlalu mewah bagi diri saya. Biarkan Gedung Pakuan menjadi pusat perpustakaannya orang Jawa Barat, menjadi pusat perpustakaan digitalnya orang Jawa Barat, dan menjadi pusat sejarahnya orang Jawa Barat agar tahu leluhurnya, sehingga seluruh rakyat Jawa Barat nanti bisa datang mengakses Gedung Pakuan untuk menambah ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Saya pernah memimpin namanya Purwakarta. Setiap hari saya dicaci maki. Setiap hari saya dikafir-kafirkan dan dimusrik-musrikan. Seluruh langkah saya dianggap tidak ada yang benar. Saya orang yang didemo, tidak ada hari Minggu, tidak ada hari Senin. Setiap hari pernah saya didemo, 1 tahun full saya didemo. Tetapi saya selalu berdiri pada pendirian saya. Pada akhirnya, setelah lama ditinggalkan, dan apa yang dilakukan oleh yang meneruskan saya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, akhirnya orang kembali, merindukan kembali